warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karida Durfatlia dari kelas Agroteknologi 1B Universitas Bangka Belitung. Di sini aku akan menguji ANOVA untuk memenuhi salah satu mata kuliah metode statistika dengan dosen pengampu aku, yaitu Ibu Robiatul Bangkahwia, MPD. Nah, teman-teman, sebelumnya apa sih itu ANOVA? Jadi, ANOVA adalah singkatan dari analisis varian, yaitu teknik menganalisis statistik digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa uji ANOVA ini mempunyai persyaratan, yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen atau bebas tidak terikat. Lalu variabel faktor adalah data non-metrik. Lalu variabel dependent adalah data berskala kualitatif. Interval atau rasio. Lalu nilai residual standar berdistribusi normal. Yang terakhir, varian antar kelompok harus homogen. Nah, di sini aku sudah mempunyai contoh kasus uji ANOVA, uji two-way ANOVA, di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam penggunaan jam kerja per bulan berdasarkan jenis kelamin dan jenis pekerjaan pada masyarakat di Kota Pati, Jawa Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan 30 anggota sampel yang dipilih secara acak. Aku mengambil data ini dari YouTube. Ini dia linknya. Nanti aku cantumin di deskripsi video juga. Lalu dari kasus tersebut didapatlah permasalahan apakah ada perbedaan penggunaan jam kerja berdasarkan jenis pekerjaan antara employee dengan self-employed. Yang kedua, apakah ada perbedaan penggunaan jam kerja berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Yang ketiga, apakah ada interaksi antara jenis kelamin dengan jenis pekerjaan dalam penggunaan jam kerja. Lalu, persiapan data sebelum melakukan uji two-way ANOVA, yaitu pengkodean dan pengkategorian data variabel faktor. Yang pertama itu jenis kelamin, kode satunya untuk laki-laki, jadi untuk data ini itu berkode 1 dalam jenis kelamin, lalu kode 2 itu untuk perempuan. Di dalam data ini, kode jenis kelaminnya itu adalah 2. Lalu pengkodean data untuk jenis pekerjaan, di mana kode 1 itu employee, yaitu ini. Data ini dalam jenis pekerjaan berkode 1. Dan kode 2 untuk self-employed. Di data ini, self-employed berkodekan 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah data yang sudah aku kodekan atau kategorikan data variabel faktornya. Lalu, langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Untuk nama itu pertama kita isi jam kerja. Perlu teman-teman ketahui bahwa nama itu tidak boleh ada spasi, tapi kalau ada spasi menggunakan tanda ini. Kita ketik ini jam kerja, yang pertama jam kerja.
Lalu yang kedua itu jenis pekerjaan. Lalu yang ketiga itu jenis kelamin. Untuk desimalnya kita nolkan karena data tidak menunjukkan angka desimal. Untuk values itu diisi karena variabel faktor, yaitu jenis pekerjaan dan jenis kelamin. Jadi, untuk jenis pekerjaan itu yang pertama, kode pertama itu untuk employee, klik add. Lalu yang kedua itu self-employed. Add. Oke. Lalu sama juga caranya untuk jenis kelamin. Kode pertama itu untuk laki-laki. Add. Lalu yang kedua itu untuk perempuan. Add, lalu oke. Untuk kolom sendiri bisa diatur-atur teman-teman, terserah teman-teman maunya seberapa besar atau seberapa kecil nanti untuk tabel di data view-nya. Di sini aku tambahin 15. Lalu untuk align ini aku pakai center. Terserah teman-teman juga maunya pakai yang mana. Jadi aku pakainya yang di tengah. Untuk measure ini yang pertama itu jam kerja. Jam kerja itu merupakan variabel dependent. Jadi measure-nya itu skala karena berbentuk interval atau rasio. Nah, untuk variabel faktor itu measure-nya nominal. Nah, sini data view-nya. Kita isi sesuai dengan data yang sudah aku kategorikan. Di sini tinggal blok, lalu copy, paste. Sama juga dengan jenis pekerjaan dan jenis kelamin. Nah, di sini udah untuk datanya. Lalu langkah-langkah uji two-way ANOVA. Yang pertama melakukan uji normalitas nilai residual standar. Nah, di sini karena belum ada nilai residual standarnya, maka kita cari terlebih dahulu nilai residual standarnya.
yang dimana itu analyze, lalu pilih general linear model, lalu pilih univariate dikarenakan faktor defendantnya itu 1, muncullah seperti ini. Untuk defendant variabel kita isi dengan jam kerja. Lalu untuk fixed faktor itu kita isi dengan jenis pekerjaan dan jenis kelamin. Lalu klik save. Centangkan standar dz untuk memunculkan nilai residual standarnya. Continue, lalu oke. Abaikan output data yang keluar. Kita lanjut. Nah, di sini sudah ada nilai residual standarnya. Nilai residual standar. Lalu kita melakukan uji normalitas nilai residual ini. Klik analyze, general descriptive statistic, explore, standar dz residual for jam kerja ini masuk ke defendant list. Klik plots, lalu centangin normality plots with types, biar uji normalitasnya keluar atau keluar di output. Untuk box plots-nya aku non aja. Tapi kalau teman-teman mau faktor levels together-nya dicentangin nggak apa-apa. Tapi yang di sini aku non-in aja. Continue. Oke. Nah, di sini sudah terlihat untuk uji normalitasnya. Untuk dasar pengambilan keputusan uji normalitas ini, jika nilai signifikansi uji lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar normal. Sedangkan jika nilai signifikansi uji lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual standar tidak normal. Nah, pada output di sini, output yang keluar ini didapatkan pada tabel test on normality, lebih tepatnya pada kolom Shapiro-Wilk. Karena kenapa Shapiro-Wilk tidak Kolmogorov-Smirnov? Dikarenakan jumlah sampelnya kurang dari 50. Maka didapatkan nilai signifikansi uji 0,773. Berarti 0,773 lebih besar dari 0,05,
Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual standar berdistribusi secara normal dan asumsi normalitas data terpenuhi. Selanjutnya, melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Perlu teman-teman ketahui bahwa uji homogenitas ini bisa sekaligus dengan uji two-way ANOVA. Langsung saja, klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Nah, tadi udah kan? Lalu pilih option untuk jenis pekerjaan, jenis kelamin, hubungan jenis pekerjaan dan jenis kelamin itu masuk ke display means for. Setelah itu, centangkan deskriptif statistik untuk memunculkan deskriptif statis, lalu centangkan homogeneity test. Continue. Lalu oke. Muncullah seperti ini. Jadi yang pertama, output yang pertama ini adalah menggambarkan data penelitian. Yang dimana di sini jenis pekerjaan ada 2 level kategori dan jenis kelamin mempunyai 2 level kategori. Untuk N-nya ini itu jumlah sampel dari faktor-faktor ini tersendiri. Lalu, untuk deskriptif statistik, ini memunculkan rata-rata, di mana pekerjaan employ pada jenis kelamin laki-laki rata-ratanya 169,22. Untuk perempuannya itu 162,17. Nah, untuk ininya itu rata-rata dan untuk N-nya ini itu jumlah sampelnya. Nah, untuk Levin test of quality of error variance ini merupakan untuk uji homogen. Gimana sih dasar pengambilan keputusan uji homogen? Nih, yang pertama itu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka varian data tidak homogen. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka varian data homogen. Dari output ini didapatkan hasil, yaitu berdasarkan hasil output di atas, didapat nilai signifikansi uji 0,866 yang diartikan bahwa 0,866 itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian data sudah homogen. Lalu untuk output yang test of Bedouin subject effects ini merupakan output untuk menguji statistik dalam two-way ANOVA. Dari output ini didapatkan hasil. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa
dasar pengambilan keputusan uji statistik two-way ANOVA itu, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan variabel faktor. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan variabel faktor. Nah, dapatlah pengambilan keputusan dari output ini bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa penggunaan jam kerja berdasarkan jenis pekerjaan antara employee dan self-employed itu ada. Lalu yang kedua itu jenis kelamin, yang dimana nilai signifikansi ujinya sebesar 0,429. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan penggunaan jam kerja berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Lalu yang ketiga itu jenis pekerjaan, hubungan jenis pekerjaan dengan jenis kelamin. Nilai signifikansinya didapat sebesar 0,040, yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada interaksi antara jenis kelamin dengan jenis pekerjaan dalam penggunaan jam kerja. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan untuk praktik uji ANOVA 2 arah menggunakan aplikasi SPSS. Dari video ini dapat disimpulkan bahwa ada 3 kesimpulan dari permasalahan tersebut. Yang pertama itu ada perbedaan penggunaan jam kerja berdasarkan jenis pekerjaan antara employee dengan self-employed. Lalu yang kedua itu tidak ada perbedaan penggunaan jam kerja berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Lalu yang ketiga itu ada interaksi antara jenis kelamin dengan jenis pekerjaan dalam penggunaan jam kerja. Jadi untuk 1 dan 3 itu HN0-nya ditolak dan untuk nomor 2 itu HN0-nya diterima. Sekian dari aku. Bila ada salah, aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Dah.